Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar pemberitahuan itu, wajah semua generasi muda langsung terkaget-kaget, dan kemudian mereka memandang Lin Tian yang duduk sambil tersenyum. "Itu, apakah Kaisar serius?" tanya salah satu kepala keluarga di sana. "Iya dong, beritahu kepada semua tempat di alam kehancuran, ujian itu akan diadakan setelah aku keluar dari pengasingan, dan saat itu juga adalah saat kerajaan kita berubah menjadi kekaisaraan," ucap Lin Tian dengan serius. Wajah semua kepala keluarga, master sekte, dan suku di sana, mereka semua mulai bergetar. Sebenarnya apa yang mereka harapkan? Tentu saja itu adalah kejayaan alam kehancuran dan perubahan alam kehancuran. Karena selama ini alam mereka dikatakan yang paling lemah dari alam lainnya, itu karena baik dari penguasa dan juga orang di alam kehancuran sekarang, kekuatan mereka paling tinggi hanya berada di tahap alam dewa surgawi tingkat rendah. Dan tentu saja itu sangat berbeda dengan beberapa alam lain, yang memiliki dewa penguasa sebagai penguasa di alam itu, atau seorang dewa surgawi. "Dengarkan, ujianku ini tidak mudah, dan tentu saja hadiahnya juga tidak sederhana," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bas-bas. 3 senjata terbang keluar dari cincin Lin Tian, dan di saat melihat 3 senjata itu, wajah semua generasi muda bergetar hebat. Mereka bahkan tergiur, dengan 3 senjata yang ada di hadapan mereka ini. Senjata semi Dewa Suci untuk peringkat 3, senjata tingkat Dewa Suci tahap rendah, lalu kapak ini senjata tingkat Dewa Suci tahap menengah. Senjata-senjata ini akan aku berikan, kepada orang yang bisa menjuarai ujian nanti, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. "Apa?" Wajah seluruh pemimpin di sana juga langsung kaget. Mereka tidak menyangka, kalau kaisar mereka ini sangat murah hati, karena akan memberikan 3 hadiah berbeda, dan bahkan senjata Dewa Suci akan diberikan juga kepada generasi muda ini dengan mudahnya. Tidak terlihat ada rasa ragu sedikit pun di matanya, itu sudah jelas kalau ini dilakukan Lin Tian untuk merangsang semangat juang generasi muda di alam kehancuran ini. Meskipun itu terlihat bodoh bagi orang luar dari alam kehancuran, tapi ini sangat berarti bagi alam ini. Ingatlah, bukan itu saja hadiahku. Bagi generasi muda yang berhasil masuk 10 besar, kalian akan mendapatkan pil tingkat Sein. Lalu untuk 100 besar, kalian akan tinggal selama 1 minggu di kolam kehancuran, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. "Tapi Kaisar," seru kepala keluarga Yan yang memanggil Lin Tian dengan wajah sudah memerah. "Kenapa, apakah ada yang ingin kamu katakan?" Kepala keluarga Yan, tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Apakah kamu serius membiarkan generasi muda mandi di kolam kehancuran, padahal kolam itu hanya diizinkan kepada keluarga kerajaan saja yang dapat pergi ke sana?" tanya kepala keluarga Yan sambil memandang Lin Tian. "Lalu, untuk apa kolam kehancuran itu jika tidak digunakan untuk generasi muda kita? Dan untuk pertandingan generasi muda ini, mari kita adakan setidaknya 10 tahun sekali untuk mencari bibit bagus bagi alam kita. Apakah kamu bisa membantuku, kepala keluarga Yan?" ucap Lin Tian kepada kepala keluarga Yan dengan tenang, dan tanpa ada kebencian sedikit pun. Mendengar bagaimana Lin Tian berbicara kepadanya, kepala keluarga Yan hanya bisa terdiam. Namun, dia memandang Lin Tian dengan wajah yang masih bergetar. "Aku, kepala keluarga Yan, bersumpah setia kepada Kaisar. Dan aku pasti akan membantu untuk kemajuan alam ini," ucap kepala keluarga Yan dengan wajah memerah. Pria ini yang pernah dia uji pada waktu itu, ternyata tidak pernah membedakan dirinya dengan yang lain. Lin Tian tidak dendam, bahkan dia tidak terpikirkan untuk menggunakan kekuasaannya untuk menekan balik kepala keluarga Yan.
tapi malah meminta kepala keluarga Yan untuk membantu membangun alam kehancuran ini. Kaisar yang ada di depannya ini adalah orang yang dia harapkan selama ini, dan tentu saja kepala keluarga Yan akan melakukan semua yang terbaik untuk membantu kaisar yang murah hati ini. Kami bersumpah setia kepada kaisar, ucap semua orang di sana yang juga berlutut ke arah Lin Tian. Itu sudah jelas kalau mereka juga mengerti perasaan kepala keluarga Yan, dan juga mereka memiliki keinginan yang sama, meskipun kadang-kadang ada permusuhan di antara mereka. Sudahlah, cepat bangun. Aku tidak bisa menerima apa yang kalian lakukan itu. Lihatlah, jika kalian sering berlutut seperti itu, apakah pinggang kalian tidak sakit? Ucap Lin Tian sambil bergurau. Mendengar perkataan Lin Tian, salah satu kepala keluarga tertawa. Dan lada saat itu juga, semua orang memandang ke arah orang Inak tertawa itu dengan serius. Hehehe, maaf, ucapnya dengan malu. Orang itu bahkan ingin menggali lubang untuk menutupi wajahnya, dari pandangan semua orang yang memandanginya. Hahaha, pada akhirnya semua kepala keluarga dan pemimpin lain juga tertawa, ketika mereka melihat wajah merah dan malu orang itu. Lin Tian juga tertawa ketika melihat kekonyolan yang dilakukan orang tersebut, hingga pada akhirnya aula yang tadinya sedikit tegang, kini menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Baiklah, aku harap semua orang tidak akan mengecewakanku setelah keluar dari pengasingan nanti. Dan itu termasuk pertandingan antar generasi muda kita juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Siap. Kami pasti akan menampilkan yang terbaik, ucap para pemuda dan keluarga Ju dengan serius. Lin Tian mengangguk puas dengan jawaban pemuda tersebut. Lalu, Lin Tian mulai menjelaskan beberapa peraturan yang dia buat untuk alam kehancuran di hadapan semua orang. Tentu saja, Lin Tian juga ingin mendengar pendapat dari mereka semua. Melihat betapa terbukanya kaisar mereka, itu banyak kepala keluarga yang mengusulkan berbagai macam rencana bagus. Namun ada juga beberapa orang yang menolak rencana Lin Tian, itu karena menurut mereka kurang bagus. Tentu saja Lin Tian tidak marah kepada mereka, saat beberapa rencana dari peraturannya itu ditolak. Malahan dia meminta mereka untuk mengemukakan alasannya kenapa mereka menolaknya, dan meminta solusi yang bagus untuk itu. Kita cuman bisa mendapatkan 5 rencana sekarang. Begini saja, sisanya kita lanjutkan setelah aku keluar. Jadi kalian mempunyai waktu, untuk mencari beberapa perubahan dan rencana bagus lainnya, ucap Lin Tian kepada semua orang di sana. Baik Kaisar, ucap mereka semua yang setuju. Meskipun hanya 5 peraturan saja, itu sudah cukup bagus bagi perubahan alam kehancuran. Oh Lia, Jingyi dan semuanya, mulai besok kamulah yang mengatur, dan pertemuan kita ini jangan terlalu sering diadakan, karena itu akan membosankan bagiku, ucap Lin Tian kepada mereka. Mereka semua menjadi bingung, biasanya pertemuan seperti ini akan diadakan setiap 2 kali seminggu, tapi Lin Tian tidak ingin melakukan pertemuan ini dilakukan seperti biasanya. Kita adakan setiap 1 kali dalam setengah tahun saja. Karena itu lebih bagus, dan kita juga bisa mengadakan pertemuan darurat jika memang ada masalah. Bagaimana dengan itu? Tanya Lin Tian setelah mengusulkan. Semuanya hanya mengangguk setuju menerima saran dari Lin Tian. Itu ada benarnya juga, karena pertemuan ini tidak harus diadakan setiap hari atau seminggu 2 kali. Karena itu juga akan membosankan bagi mereka para kepala keluarga, dan di hati mereka semua, mereka tampak senang dengan apa yang dikatakan Lin Tian itu. Semuanya telah bubar dari aula, dan hanya menyisakan Lin Tian dan Lan Jingyi di sana. Lin Tian segera berdiri sambil meregangkan pinggangnya. Akhirnya selesai juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lan Jingyi yang melihat Lin Tian akan pergi, dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu,
tapi dia tidak bisa mengatakannya setelah melihat Lin Tian lagi. "Kamu kenapa?" tanya Lin Tian yang berbalik memandang Lan Jingyi. Aku, kepala Lan Jingyi tertunduk, dan tidak bisa mengatakan hal yang ingin dia katakan kepada Lin Tian. "Percayalah pada dirimu, aku yakin kamu bisa," ucap Lin Tian sambil menyentuh kepala Lan Jingyi dengan lembut. Merasakan kepalanya disentuh oleh Lin Tian, Lan Jingyi menggigit bibirnya. Dia merasa senang dengan apa yang dilakukan Lin Tian kepadanya, tapi juga sedih ketika memikirkan perasaan yang dia pendam sekarang. Aku tidak akan mengecewakanmu," ucap Lan Jingyi dengan lembut. "Bagus. Ayo, aku traktir sekarang. Aku dengar kalau Feng Yin membuka restoran baru sekarang," ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Lan Jingyi hanya mengangguk. Lalu dia dan Lin Tian berpegangan tangan bersama, dan menuju keluar dari istana yang besar itu. Meskipun Lin Tian tidak menganggap Lan Jingyi sebagai wanitanya, tapi bagi Lan Jingyi, semua yang dilakukan Lin Tian sekarang ini sudah cukup bagi Lan Jingyi. Di sepanjang jalan menuju restoran, semua orang yang melihat Lin Tian memberikan hormatnya, karena sekarang Lin Tian tidak perlu memakai topeng lagi di alam kehancuran ini. Lin Tian juga bisa melihat kalau kehidupan di kota ini jauh lebih baik dari sebelumnya, dan semua orang bisa tenang keluar dari rumah mereka, lalu anak-anak bisa bermain bebas di jalanan. Di kota ini para penjaga telah siap untuk mengatur, dan menjaga ketertiban yang ada sesuai dengan peraturan yang baru saja dibuat oleh Lin Tian. Saat itu, Lin Tian sampai di restoran yang mewah berwarna serba biru seperti langit. Nama restorannya pun diberi nama Langit. Lin Tian tahu kalau ini adalah buatan dari Feng Yin, dan Lin Tian hanya tersenyum ketika melihat bagaimana ramainya restoran itu dikunjungi oleh para tamu. Dapat dilihat, kalau restoran tersebut lebih tertib dan juga lebih ramai. Karena di sana tidak hanya para elit pejabat saja yang bisa masuk, tapi rakyat jelata pun juga bisa masuk ke sana. "Bagaimana, apakah kamu suka restorannya?" tanya Lan Jingyi dengan lembut sambil menatap Lin Tian. Ini cukup bagus, aku cukup suka. Tapi aku ingin tahu masakannya seperti apa, ucap Lin Tian kepada Lan Jingyi. Tentu saja masakannya tidak akan mengecewakanmu, balas Lan Jingyi. Oh ya, mari masuk, ucap Lin Tian yang masih menggenggam tangan Lan Jingyi. Lan Jingyi hanya tersenyum lembut, dan akhirnya masuk bersama Lin Tian. Saat mereka masuk, semua orang terdiam dan langsung memberi hormat kepada mereka. Tentu saja mereka tahu tentang Lin Tian, yang merupakan kaisar baru mereka. Meskipun hubungan Lan Jingyi dan Lin Tian tidak jelas, tapi mereka sudah menganggap Lan Jingyi sebagai permaisuri alam kehancuran. "Salam kaisar, salam permaisuri," ucap mereka. Lin Tian yang mendengar itu hanya terdiam, dan dia tidak berbicara untuk sementara waktu. Karena apa yang mereka katakan itu, ini membuat Lin Tian merasa sedikit aneh. Tapi saat Lin Tian sadar, ternyata dia sedang memegangi tangan Lan Jingyi. Disitulah dia baru tahu, kenapa mereka mengatakan hal seperti itu kepada dirinya. Kalian berdirilah. Aku di sini hanya untuk makan, dan jangan sering memberiku hormat. Karena ketika aku berada di luar, aku sebenarnya juga sama seperti kalian, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Semua orang pun mengangguk, dan kemudian berdiri. Melihat hal itu, Lin Tian tetap memegang tangan Lan Jingyi dan memapanya pergi ke lantai atas, karena para pelayan telah memberikan tempat yang bagus bagi keduanya untuk duduk. "Penguasa kita sangat berbeda ya," ucap seseorang yang ada di sana. "Dasar bodoh. Tentu saja berbeda. Andai saja aku memiliki menantu seperti ini," ucap salah satu orang tua dengan wajah penuh kekaguman, ketika dia memandang Lin Tian yang telah pergi. "Kaisar, ini tempatnya. Semoga Tuan suka tempat ini," ucap pelayan itu dengan hormat kepada Lin Tian.
Bawakan masakan kalian ke sini. Karena Jingyi bilang kepadaku kalau masakan kalian enak, jadi tolong bawakan makanan kalian ke sini, ucap Lin Tian. Baiklah Kaisar, balas pelayan itu dengan hormat, lalu pergi untuk menyiapkan masakan Lin Tian dan Lan Jingyi. Wajah Lan Jingyi masih terlihat malu, saat dia memandang Lin Tian. Dia malu karena bagaimanapun juga, orang-orang ikut menghormatinya saat dia bersama dengan Lin Tian. Itu apa? Tanya Lin Tian yang pura-pura tidak tahu. Dia tentu tahu apa yang ingin dikatakan Lan Jingyi, tapi dia tidak bisa memberikan jawaban apapun untuk pertanyaan tersebut. Jadi lebih baik mencoba agar Lan Jingyi tidak menanyakan hal itu kepada dirinya, dan tidak lama setelah itu Feng Yin muncul dengan dua bawahannya di tempat Lin Tian. "Salam Tuan," ucap Feng Yin dengan hormat. "Oh, kamu sudah pulih ternyata. Dan kultivasimu juga terlihat lebih baik daripada sebelumnya," ucap Lin Tian sambil tersenyum. "Terima kasih, ini berkat Tuan. Ini semua adalah pemberian Tuan, karena itulah aku bisa seperti ini," ucap Feng Yin dengan tulus. "Ya sudahlah, dari pagi aku selalu dipuji seperti itu, itu kurang menyenangkan," ucap Lin Tian tanpa daya. Mendengar itu, Lan Jingyi dan Feng Yin hanya bisa tersenyum manis. Saat Lin Tian melihat senyum keduanya, Lin Tian tidak dapat untuk tidak mengagumi mereka. Lan Jingyi benar-benar terlihat sangat cantik dan manis saat dia tersenyum, dan meskipun Feng Yin tidak secantik Lan Jingyi, tapi tetap saja dia memiliki kecantikan dengan kepribadiannya sendiri. Setelah beberapa saat, pesanan makanan pun datang, dan Lin Tian mengajak Feng Yin serta anak buahnya untuk makan bersamanya. Dengan begitu, Lin Tian pun makan dengan dikelilingi oleh beberapa wanita cantik saat sedang makan di sana. "Feng Yin," ucap Lin Tian. "Iya Tuan," balas Feng Yin dengan hormat. "Kamu bantu Lan Jingyi mulai besok untuk mengurus istana, lalu biarkan beberapa bawahanmu untuk tetap bekerja dan mengumpulkan informasi. Bisa kan?" ucap Lin Tian kepada Feng Yin. "Siap, bisa Tuan, aku akan membantu Nona Lan dan juga melindunginya selama Tuan pergi," balas Feng Yin dengan hormat. Lalu ini, berikan kepada bawahanmu yang telah mencapai alam dewa tingkat tinggi. Karena dengan ini, mereka dapat menembus alam dewa ilahi dengan cepat, ucap Lin Tian sambil memberikan kotak besar, yang isinya adalah pil dewa tingkat tinggi. Melihat pil itu, Feng Yin terkejut dan langsung berterima kasih kepada Lin Tian atas pemberiannya tersebut. Lin Tian mengangguk, dan dia juga memberi beberapa penilaian tentang makanan di sana, kemudian memberi mereka resep masakan yang mungkin dapat menjadi tambahan untuk menu di restoran itu. "Mari kita kembali ke istana untuk bersiap." Dua berandalan itu di mana ya?" ucap Lin Tian kepada Feng Yin. Kami tidak tahu Tuan," ucap Feng Yin dengan wajah bingung. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."